setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, akan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Seluruh hidupku, Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku bersama
Bapak Ibu yang terkasih, hari ini tidak terasa kita memasuki minggu pertama bulan Juni. Bagi sebagian orang, sebagian besar dari kita mungkin merasakan kejenuhan, merasakan kepenatan, merasakan sesuatu yang tidak enak, tidak seperti biasanya bisa keluar-keluar. Bapak Ibu, demikian juga mungkin ada beberapa kita yang merasa doa kita kenapa belum dijawab Tuhan? Kenapa Tuhan tidak mendengar doaku? Kenapa doaku kok lama belum ada jawaban? Kita mengira bisa jadi ini jawaban Tuhan adalah tidak. Namun bisa juga Tuhan memang masih menunda jawabannya untuk melatih otot iman kita. Hari ini kita masih mendengar kabar bahwa pandemi corona khususnya di Jawa Timur masih tetap tinggi. Dan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Mungkin yang sakit dengan stadium akhir, mereka berpengharapan kapan Tuhan memberikan mukjizat. Mungkin vonis dokter sudah menguapkan harapan dari sana keluarga. Yang pengusaha, Bapak Ibu, di mana-mana terdengar keluhan, omset penjualan sudah menurun drastis, hanya 20, 30, 40% dari semula. Yang karyawan sebagian sudah di PHK, sebagian lagi sudah dirumahkan, sebagian lagi hanya terima gaji 20, 30%, 40% dari semula. Apapun itu, Bapak Ibu terkasih, ingat bersama Yesus ada jalan keluar, ada mukjizat bagi orang percaya pada hari ini sampai hari ini. Bapak Ibu terkasih, kita masih ingat cerita tentang Legion, setan yang merasuki orang dari Gerasa. Coba kita lihat Markus 5 ayat 2-5. Markus 5 ayat 2-5. Saya bacakan. Dikatakan demikian, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-berteriak dan memukuli dirinya dengan batu. Bapak Ibu terkasih, kita melihat bahwa akhir dari cerita ini, Yesus kita, Tuhan kita, Allah kita yang dahsyat itu sanggup mengubah orang yang dianggap sampah masyarakat tersebut secara heran, secara dahsyat, secara fenomenal. Yaitu dari yang semula dia adalah tawanan legion, tawanan iblis. Kemudian fase berikutnya dimerdekakan, dilepaskan, dibebaskan, dan akhirnya dia menjadi pengikut Kristus. Ayat 19, kita lihat ayat 19. Apa yang terjadi di ayat 19? Dikatakan oleh Yesus sendiri, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun
pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Kisah ini mengajarkan, kisah ini kita mendapat pelajaran bahwa ada keadaan, ada fakta yang bisa melampaui pengharapan kita, melampaui ekspektasi kita. Di saat segala sesuatu mustahil bagi manusia, tapi Tuhan sanggup merubahnya. Orang Gerasa ini contohnya. Siapa yang pernah berharap orang ini akan pulih, dapat menjadi saksi Kristus, keluarganya pun mungkin tidak kepikir, tidak pernah mengharapkan hal tersebut. Namun Tuhan mampu melakukan perubahan yang luar biasa dalam hidup orang Gerasa ini. Lalu bagaimana sikap kita saat menanti jawaban atas doa kita? Andai kata jawaban itu memerlukan waktu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada faktor percaya. Saya ulangi, ada kepercayaan penuh. Dikatakan dalam Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri, karena pengertian kita banyak salah. Dikatakan di sini, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Segenap, bukan separuh, bukan 3/4, tapi sepenuhnya. Buang semua kekhawatiranmu, buang ketidakpercayaan, karena kekhawatiran akan menutup mata kita dari percaya akan kuasa Tuhan. Jangan pernah menggunakan logika untuk mengukur. Sekali lagi, jangan pernah menggunakan logika untuk mengukur kebenaran firman Tuhan. Kalau kita percaya penuh, kita katakan ya dan amin, dan kita berserah kepada Tuhan. Yang kedua, ada tindakan. Sekali lagi, ada tindakan. Karena dikatakan di Yakobus 2 ayat 17, Yakobus 2 ayat 17, coba kita baca. Dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasihi, yang saya cintai, lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jangan biarkan penyakitmu, pergumulanmu, masalahmu menghalangi untuk kita tetap setia, tetap tekun, tetap menantikan janji Tuhan, menantikan mujizat, tetap kerjakan keselamatanmu, dan tetap berbuah bagi Tuhan. Bapak Ibu, bila engkau tidak dapat bangun dari tempat tidurmu, kakimu tidak dapat berjalan dengan baik, atau tanpa bantuan tongkat, nah, maka mulailah bangkit dari tempat tidurmu. Duduk dan belajar berjalan dengan percaya bahwa Tuhan akan memampukanmu. Seperti wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Mungkin Bapak Ibu Saudara terkasih masih ingat peristiwa itu yang tertulis dalam Markus 5 ayat 25-29. Ya, kita mengingat bagaimana wanita tersebut
Dia punya iman, tapi dia juga punya tindakan. Wanita ini berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Memang keadaannya sangat lemah. Bayangkan 12 tahun pendarahan, pasti lemah. Dan mungkin untuk berjalan aja tidak sanggup. Dia mungkin bisa terseret-seret kakinya untuk menjumpai Yesus. Untuk menjamah jubah Yesus perlu perjuangan. Tapi itu yang dinamakan perbuatan. Ada iman, ada perbuatan. Dengan keadaannya sangat lemah, ia menjamah mendekati Yesus dari belakang. Kalau kita berpikir secara logika, jangka waktu 12 tahun, harus ada ketekunan, harus ada kesabaran, dan tetap berharap. Dengan kondisi tubuh yang lemah, dia harus menerobos kerumunan orang-orang yang mengelilingi Yesus. Karena sedemikian banyak orang yang mengelilingi Yesus, berdesak-desakan. Tapi dia membulatkan tekad untuk menjamah jubah Yesus. Wanita ini percaya. Ia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan jika ia tidak melakukan hal tersebut, apa yang terjadi? Ya pasti tidak ada mujizat, pasti tidak ada perubahan, pasti dia tetap sakit. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita sudah mau mencapai goal tertentu, tapi kita sudah menyerah, padahal sudah dekat dengan goal yang kita capai. Tapi kita berhenti di separuh, di 3/4. Bapak Ibu terkasih, selain dari cerita Alkitab, sekian tahun yang lalu ada kejadian nyata yang menembus batas kemustahilan. Pada suatu saat, si Tony Christiansen yang tidak punya kaki secara utuh dan seharinya dia harus menggunakan kursi roda, dia punya mimpi. Dia mimpi apa? Sesuatu yang gak masuk akal. Dia mau menaklukkan Gunung Kilimanjaro. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Gunung Kilimanjaro. Sedang arti kata Kilimanjaro adalah suatu gunung yang artinya sebenarnya tidak dapat didaki karena terlalu terjal, terlalu medannya terlalu berat untuk manusia normal. Tapi si Tony punya mimpi untuk menaklukkan, untuk mencapai puncak, hal yang di luar nalar. Tapi singkat cerita, si Tony mendapat hikmat. Dia mengajak warga Korea yang buta dan cacat untuk pergi bersama-sama. Mungkin ini sepintas kita ingat akan bagaimana kerjasama antara orang buta dan orang lumpuh. Ya, mereka bekerja sama. Si buta bisa melihat dengan jelas, sedangkan si tapi punya fisik yang terbatas, badannya sehat, sedangkan si lumpuh ada keterbatasan di kaki, tapi punya mata bisa melihat. Kadang-kadang hal ini bisa terjadi, dan mereka ternyata Tony dan kawan-kawan berhasil. Pada akhirnya singkat cerita berhasil, dan mereka bisa menaklukkan Gunung Kilimanjaro. Bapak Ibu terkasih, kadang-kadang Tuhan membiarkan kita pada situasi yang seakan-akan terus flat, di mana kita tidak tahu ujungnya. Kita kadang nyaris kehilangan pengharapan, sehingga kita lupa Dia berkuasa, Dia
menyediakan segala sesuatu. Karena situasi, fakta, kondisi, kenyataan yang kita lihat, masalah kita yang besar, bukan Tuhan kita yang besar. Dalam situasi demikian, minta, dan sekali lagi mintalah kekuatan agar kita dapat melangkah, terus melangkah maju dalam iman, dan bukan hanya dalam iman, tapi dengan perbuatan untuk menembus batas kemustahilan. Ada 3 kali dikatakan dalam Alkitab, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan ada 1 kalimat, tidak ada hal yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Siapa orang percaya itu? Kita, Anda dan saya. Saudara, Bapak Ibu terkasih, ada percaya, ada tindakan, akhirnya ada mujizat. Sekali lagi, ingat, siapa orang percaya? Anda dan saya. Dan ada kunci untuk kita mendapat mujizat dari pengharapan kita, dari doa-doa kita sekian lama. Itu ada percaya, ada tindakan, mujizat terjadi. Haleluya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita semua. Meskipun kelihatannya pandemi ini masih belum tahu kapan berakhir, tapi pengharapan kita, iman kita, dengan kita meyakini bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan lebih besar dari masalah kita. Tuhan yang menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan yang menyembuhkan segala sakit kita. Tuhan adalah jawaban doa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur bahwa pada hari ini kami boleh terus Tuhan melekat erat pada pokok anggur yang benar, pokok anggur yang luar biasa, yaitu Tuhan kami. Kami yakin Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan kami, di dalam kami menjalani hari-hari ini, di mana pandemi belum tahu kapan berakhir, tapi yang kami tahu, yang kami yakini, Tuhan ada bersama kami, dan Tuhan lebih besar dari masalah kami, dan Tuhan sanggup menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi halangan, yang menjadi rintangan, yang membuat kami lesu, yang membuat kami lelah menjalani hidup ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat, untuk setiap Bapak, Ibu, Saudara, semua yang terkasih. Biarlah kasih-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas mereka. Proteksi yang daripadamu ada, Tuhan. Biarlah setiap orang percaya, setiap anak-anak-Mu, setiap murid-Mu, Tuhan, Kau yang melindungi, menyertai. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kami akan mengarungi bulan Juni ini dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai, melindungi, memberkati setiap jemaat, setiap Bapak Ibu dimanapun berada. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kau Tuhan jadi andalanku.
Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu,